Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Jangan menyerah ya, jangan menyerah. Oke, tetap semangat. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas lagi atau membagikan lagi bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Dari video-video saya sebelumnya saya sudah membagikan ya bagaimana saya itu menghadapi dari sensasi-sensasi yang berdatangan ya teman-teman, dari ujung kaki sampai ujung kepala ya, sudah saya bagikan ya videonya ya. Untuk kali ini mungkin saya akan bahas satu persatu ya teman-teman, sensasi yang muncul ya, terutama yang sering saya rasakan itu adalah sensasi bagaimana asam lambung itu naik sampai dengan ke tenggorokan ya teman-teman ya. Dan itu saya amati pada diri saya sendiri ya teman-teman, murni pengalaman dari diri saya sendiri ya. Jadi yang pertama adalah naiknya asam lambung sampai ke kerongkongan ya, sampai dengan ke tenggorokan, sampai dengan ke mulut ya teman-teman. Itu bisa saya tandai waktu itu adalah ketika mulut saya sudah mulai asam ya teman-teman. Saya mulut itu sudah mulai asam, kecut gitu ya, pokoknya nggak enak, nggak nyaman ya. Terus dada itu terasa panas ya, tenggorokan itu rasanya seperti mengganjal lah, pokoknya nggak nyaman ya, pokoknya sangat-sangat nggak nyaman ya. Udah ulu hatinya juga sakit gitu ya teman-teman ya. Itu saya rasakan ya, itu ketika malam. Itu sering saya itu merasakan hal seperti itu ketika malam ya teman-teman. Ketika malam itu saya merasakan hal seperti itu, dan saya amati terus, kebanyakan saya itu malam ya teman-teman, pada saat asam lambung itu naik sampai ke tenggorokan ya, bahkan sampai ke mulut gitu ya. Kalau sudah ditandai dengan rasa asam di mulut, saya sudah berpikir wah ini asam lambungnya naik lagi ya. Dan itu saya sadari teman-teman, karena memang saya waktu itu terkena gangguan asam lambung ya, GERD juga ya teman-teman, GERD ya. Jadi otot kalau dokter bilang itu esofagusnya itu lemah ya teman-teman, esofagusnya lemah. Jadi kalau malam itu saat kita tidur gitu nggak kerasa teman-teman, nggak kerasa ya, mungkin rembes atau gimana ya, saya juga nggak paham ya. Kerasanya itu ya pokoknya udah mulutnya itu asam, terus dada itu sesek ya, dada itu sesek, panas gitu ya. Dadanya itu panas, terus di tenggorokan itu nggak nyaman ya. Udah gitu pokoknya udahlah, kalau udah yang seperti itu udah pokoknya udah nggak nyaman, nggak bisa tidur lagi gitu ya. Udah pikirannya itu gelisah, macam-macam dan lain-lain lah teman-teman ya. Yang saya rasakan waktu itu seperti itu ya. Saya amati terus itu teman-teman, saya amati terus ya, sampai dengan akhirnya saya menemukan cara tersendiri ya. Selain saya juga memang dalam kondisi yang berobat juga ya waktu itu ya, konsumsi obat juga ya. Tapi pada saat asam lambung ini naik ini ya, saya punya cara-cara tersendiri gitu ya, cara-cara tersendiri untuk sekedar untuk meredakan ya teman-teman ya, untuk meredakan pada saat asam lambung itu naik sampai ke tenggorokan. Yang saya lakukan waktu itu adalah ketika saya sudah merasakan sensasi seperti itu, sudah merasakan mulut itu sudah asam gitu, yang saya lakukan adalah pertama saya ambil air hangat ya teman-teman, air hangat ya. Air hangatnya ya cukup hangat lah teman-teman, cukup hangat. Jadi saya minumnya dalam keadaan yang kita benar-benar rileks ya teman-teman, kita benar-benar rileks, kita itu duduk ya serileks mungkin ya. Saya itu minum teman-teman, saya minum perlahan, nanti itu kerasa teman-teman, ketika diminum itu air hangatnya itu masih kerasa itu sini lewat tenggorokan ya, lewat dada gini itu kerasa hangatnya gitu, sampai ke perut sini itu masih kerasa hangat gitu ya teman-teman. Dan itu cukup cukup membantu ya buat saya waktu itu ya, waktu sering naik seperti itu ya. Itu cukup membantu ya. Dan setelah minum air hangat itu biasanya saya itu akan sendawa ya teman-teman, selang beberapa menit lah gitu ya, kadang ya setengah sampai dengan 1 menit itu biasanya itu saya itu sendawa gitu. Kalau sudah sendawa itu saya itu agak enakan, saya bisa saya bisa berdiri lagi ya teman-teman, saya bisa berdiri lagi. Udah gitu saya bawa jalan-jalan kecil saja di dalam ruangan rumah gitu ya, di dalam ruangan rumah. Dan kalau saya bawa jalan itu nanti saya itu akan buang angin ya, buang gas itu ya, kentut ya. Itu sudah merasa enak teman-teman. Alhamdulillah itu rasanya enak, dan saya ulangi terus pada saat kondisi saya itu mengalami hal seperti itu ya, asam lambung yang naik ke tenggorokan, saya lakukan seperti itu ya, untuk pertolongan pertama lah untuk meredakan ya. Dan besoknya lagi saya amati lagi, saya pelajari lagi ya, memang
mungkin kesalahan saya juga ya. Karena apa teman-teman? Karena mungkin pas pada saat tidur ya, posisi tidur ya, walaupun saya itu sangat menjaga sekali ya, sebelum tidur itu saya stop makan dulu ya, minimal 2 jam setelah makan ya, itu saya itu baru tidur ya teman-teman ya. Tapi yang namanya otot esofagus masih lemah ya teman-teman, itu bisa apa namanya nggak kerasa gitu ya, ada rembesan asam lambung, mungkin seperti itulah gitu ya teman-teman. Saya amati terus seperti itu, akhirnya saya itu tiap mau tidur ya, kalau malam itu saya itu bantal ya, posisi bantal itu saya tetap tinggikan ya teman-teman. Karena pas pada saat saya itu terbangun dalam kondisi asam lambung itu naik ya, asam lambungnya itu naik sampai ke tenggorokan gitu ya, itu biasanya saya itu sudah dalam posisi yang begini teman-teman, nggak miring begini gitu ya. Pas pada saat tidur itu saya memang miring begini ya, mungkin karena ke kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah itu di situ tuh apa namanya pas pada saat sejajar begini itu teman-teman ya, itu asam lambungnya itu naik itu ya sampai ke tenggorokan. Nah itu seperti itu teman-teman, cara saya meredahkan asam lambung yang naik ke tenggorokan ya, itu dengan air putih hangat ya teman-teman, air putih hangat ya. Sekali lagi, air putih hangat ya diminum ya dalam kondisi kita itu duduk ya teman-teman, duduk, kita serileks mungkin kita minum pelan-pelan, kita rasakan ya pelan-pelan ya, airnya sampai kerasa, sampai benar-benar mengalir gitu ya sampai ke perut ya. Udah gitu nanti kita itu enakan teman-teman, kita itu enakan ya, kita bisa sendawa ya. Udah gitu nanti di bawah gerak sedikit kita itu bisa buang gas ya, itu udah enakan lagi gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya yang kadang merasa bingung ya, saya sensasi di perut itu masih suka begah, kembung gitu ya, terus ulu hati sakit, itu biasanya ya yang saya rasakan kalau seperti itu ya teman-teman ya, itu kadar gasnya itu kan mungkin tinggi ya teman-teman, karena produksi asam lambungnya juga banyak gitu ya teman-teman. Jadinya ya pertolongan pertama bisa dengan air hangat ya, air hangat dulu pelan-pelan dengan serileks mungkin ya teman-teman, serileks mungkin ya pada saat minum ya. Nanti akan sendawa ya, setelah sendawa dan buang gas itu pasti akan enakan lah teman-teman ya. Jadi ini menurut saya itu sederhana sekali tapi cukup membantu ya teman-teman. Jadinya apa teman-teman, karena air putih hangat saja itu bisa bisa meredahkan ya teman-teman. Saya kemana-mana ya dalam kondisi waktu masih banyak sekali sensasinya, kemana-mana saya bawa air putih hangat teman-teman, pakai termos kecil gitu ya. Supaya apa teman-teman, supaya yaitu ketika saya kerasa walaupun tidak dalam kondisi tidur ya, saya dalam kondisi yang biasa gitu ya, itu kadang kok mulut kok kerasa asam gitu ya, saya minum air hangat, dan itu seperti itu terus teman-teman ya. Alhamdulillah ya bisa meredahkan lah teman-teman ya, meredahkan. Tentunya kan bukan hanya air putih hangat saja ya teman-teman ya, untuk targetnya kan kita bisa memperbaiki dari segala 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 sensasi ya, tentunya dengan kita itu memperbaiki gangguan asam lambung dan anxiety-nya teman-teman ya. Itu banyak sekali ya, bisa dari makanannya ya, kita perbaiki pola hidup sehatnya, kita perbaiki pola makannya, kita perbaiki lagi pola pikir kita ya, supaya kita berpikir yang positif dan positif terus. Karena apa teman-teman, karena kekuatan pikiran ini sangat luar biasa dalam proses pemulihan ya, untuk kita itu menuju membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah khawatir ketika sensasi-sensasi datang ya, nanti lama-lama teman-teman itu akan tahu caranya bagaimana itu menangani untuk sementara dulu gitu ya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu kita kan kadang sendirian ya, dan ini caranya bagaimana harus nanganin gitu ya, kita amatin dulu pada diri kita sendiri ya teman-teman. Oh ya, ternyata dengan minum air hangat bisa membantu bisa membantu meredahkan gitu ya. Nanti lama-lama teman-teman juga akan bisa ya memahami ya. Dan untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak ya, saya
saya ini teman-teman ya, saya itu berharap bahwa teman-teman itu benar-benar itu menerapkan memperbaiki 3P itu ya teman-teman ya, pola hidup sehatnya ya, pola makannya ya teman-teman ya, terus sama pola pikirnya ya yang positif ya teman-teman. Insya Allah teman-teman akan membaik, insya Allah ya teman-teman, insya Allah teman-teman itu akan membaik dan segera pulih ya, amin ya robbal alamin ya teman-teman ya. Oke, untuk sementara sekian dulu ya teman-teman ya. Sekian dulu, nanti bisa disambung lagi dalam topik yang lain ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu bersemangat ya. Semoga teman-teman segera membaik ya, segera pulih ya. Amin ya robbal alamin. Semoga video saya itu bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu lebih bersemangat lagi. Minimalnya saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.